Assalamualaikum buat teman-teman semua. Ini lanjutan video kemarin ya tentang masalah pompa oli KW. Ini buat kaum menang mending ya, yang minta barang murah tapi harus bagus. Kalau video kemarin kan teman-teman udah lihat ya beberapa perbedaannya. Nggak terlalu mencolok kok perbedaannya. Mungkin yang mencolok banget mah hanya dari bahan, terus chamber ini radius, sama kekerasan per, juga sama lubang ini. Nah, sekarang saya coba maksimalin ya. Ini pompa oli, saya coba restorasi di pompa oli. Pompa oli ini punya kawan kita ini, dia nggak jalan pompa olinya. Udah KW nggak jalan lagi. Saya akan coba modifikasi ya untuk pompa olinya. Yang pertama kita modifnya dari pernya dulu nih. Pernya kita kurangin ya, karena yang asli, nanti lihat tuh, yang asli nggak terlalu keras. Ulirnya renggang. Kalau yang KW rapat panjang lagi, lebih tinggi itu. Otomatis ini lebih keras. Ini kita kurangin sekitar 2 atau 3 ulir per yang ini. Terus karena di sini pompa oli KW ya, di silindernya lubangnya besar. Ini KW, ini ori itu. Yang KW gede nih. Nah, karena di sini dia KW, kita push dulu nih. Saya push dulu ininya nih. Setelan struknya saya bikin paling irit karena lubangnya gede. Jadi nanti kalau misalnya di setel paling irit, dia masih bisa keluar nggak? Kalau misalnya masih terlalu boros, mau nggak mau ininya dirubah nih buat nyetel struknya. Soalnya kalau yang KW buat setelan struknya pendek. Kalau yang ori kan panjang tuh, tinggi ya. Ini perkara mudah, tinggal dibubut aja ininya nih, bubut tinggiin. Bedanya ya teman-teman, setelan struk ini panjang dengan pendek ini. Kalau yang asli ini, kalau ini diputer, pergerakan si camnya jauh gitu. Nah, kalau yang ini, yang KW ini, pergerakan camnya cuma sedikit. Makanya saya pengen tahu dulu sebelum ini dibubut, coba kita bongkar, kita setel paling irit dari setelan struk ini. Masih terlalu boros nggak atau bisa keluar normal nggak? Yang selanjutnya ya teman-teman nih, kita perhatiin lubang ini nih, lubang outputnya nih. Kalau yang asli ya, yang asli di sini ada per sama pelor. Nih, cara ngetesnya gini nih, masukin selang. Ini isep nih. Kalau diisep, angin harus keluar, maksudnya harus jalan isep. Tapi kalau ditiup harus buntu. Nah, kalau misalnya ente ngadepin pompa oli, baik itu ori ataupun KW, diisep, mampet, tep gitu, nggak jalan gitu, bisa dipastiin pompa olinya nggak jalan. Kenapa? Karena buntu di sini ya. Kalau buntu gitu antara dua, pertama bisa kotor, kedua pernya terlalu keras. Yang kemudian tiup sama ente. Kalau ditiup yang bagus buntu, jangan kebalik ya. Kalau diisep harus jalan, tapi ditiup harus buntu. Nah, kalau misalnya ini ditiup buntu, bagus pompa olinya. Tapi kalau misalnya ente tiup ini keluar angin dari sininya, motor ente nggak nyala, motor ente nggak dihidupin, pompa oli masih jalan, masih keluar dari sini. Nah, sekarang kita tes. Kita isep dulu. Nah, diisep ada tuh. Sekarang kita tiup. Nah, ditiup buntu. Berarti bagian ininya nggak ada masalah. Sama yang asli juga seperti itu. Nih yang asli saya isep. Oh, ditiup buntu. Jadi untuk bagian ini nggak ada masalah, udah cukup ya. Lain hal kalau misalnya ini saya isep buntu atau berat, mungkin saya harus modif bagian per. Cuman untuk saat ini aman, nggak ada masalah. Ya teman-teman, ini saya langsung rakit ya teman-teman. Jadi modifikasinya ini per dipotong 3 ulir sama setelan struk dibikin paling pendek. Ntar kita lihat kalau di setelan struk paling pendek masih keluarnya terlalu boros ya. Ini saya soalnya lihat lubang ini gede banget. Kalau masih terlalu boros ya mau ini dibobot. Untuk cara ngerakit pompa oli, cara lihat caranya tersetruk segala macam, cara ngerakitnya yang belum lihat bisa lihat video saya yang lain, udah lengkap ya tentang masalah pompa oli. Udah dipasang ya ini pompa oli KW nya. Untuk saat ini modifikasinya cuman motong pad 3 ulir sama setelan struknya paling rendah.
Coba nanti kita lihat hasilnya. Ini buat teman-teman kalau masang pompa oli KW ya, hati-hati nih ngencengin baut ini. Ini kan bahannya beda ya sama asli. Takutnya patah terlalu keras. Saya aja tadi rada-rada ngeri sedap buat ngencengin ini ya. Ya serba salah emang, nggak dikencengin, rembes terlalu kenceng malah takut patah nih si rumah ininya. Kalau habis bongkar pompa oli biasa buang anginnya dulu. Untuk buang angin teman-teman bisa dibantu pakai selang ya. Tinggal dilihat aja nanti gelembung udaranya. Tuh, kalau masih terputus-putus gini berarti masih ada udara di dalam. Bisa mainin ininya nih. Ini kalau pompa oli KW gini, kalau udah boros gini, bagusnya sih jangan dibuang semua kali ya anginnya ya, biar keluarnya sedikit. Nah ini udah nggak ada kan gelembungnya. Kalau udah nggak ada berarti anginnya udah nggak ada. Nah, kita lihat hasilnya. Modifikasinya ini cuman motong per 3 bulir sama setelan struknya paling rendah. Kalau dilihat ya di bagian pompa olinya, seperti video saya yang kemarin itu kan lubang asnya kayak di sini kan gede banget ya, jauh sama asli. Mungkin kayaknya kalau dalam keadaan standar begini terlalu boros, makanya kemarin setelan struknya dibikin paling rendah ya. Kalau masih terlalu boros juga ini pompa oli, berarti mau nggak mau bubut setelan struknya samain dengan asli, atau tutup lubang asnya, kecilin tutup, terus baru dibor lagi, ditiru dengan lubang yang asli. Oke, sekarang kita tes ya teman-teman. Ini udah dipasang dan nempel. Setelan kabelnya paling irit nih. Setelannya nggak dirubah waktu saya pakai asli dan sekarang pakai KW, segini setelannya. Kalau untuk pompa oli original ya, ketika ente nyetel ini paling irit dan si kabelnya anggap aja putus gitu, nggak ngait ke sini. Kalau setelan struknya nggak dirubah, tekor dia masih keluar, ngolongannya sedikit gitu. Sekarang kita lihat pompa oli KW ini, setelannya paling irit, keluarnya terlalu deras nggak? Modifikasinya gitu doang ya, motong per 3 sama setelan struk paling irit. Mudah-mudahan nggak terlalu boros gitu, jadi bisa normal.
keborosan ini mah masih tetap. Ini teman-teman lihat ya, padahal ini paling kiri setelannya masih jer, masih terlalu deras, nggak bisa ini. Berarti ya modifikasinya harus dirubah lagi, harus buat kayaknya harus bubut ini nih, bubut selang stroke sama nutup lubang asnya ini. Nggak bisa, ini terlalu boros. Ente pakai pompa oli KW gini ya, setelan boros gini, percuma pakai oli samping bagus juga, jebol dompet. Kalau mau pakai pompa oli kayak gini yang model boros seperti ini, pakainya KW, pakai oli sampingnya jangan pakai yang bagus, pakai yang jelek, rugi ente. Ya ini udah dilepas ya. Untuk video saat ini gagal ya teman-teman. Gagalnya ini masih belum dapat, masih belum ketemu. Kalau pompa olinya sekarang udah hidup nih. Ini kalau yang punyanya lihat nih si bos, yang kemarin pompa olinya bermasalah, udah KW, pada bocor nggak jalan. Nah, sekarang udah bisa normal, udah bukan normal, udah jalan. Cuman karakteristiknya sama dengan pompa oli KW yang lainnya, masih terlalu boros. Ya namanya ngeriset kayak gitu ya teman-teman. Nggak ada orang ngeriset langsung jadi. Ngeriset itu butuh waktu, butuh biaya gitu. Ya begini, nggak ada yang langsung jadi. Jadi untuk video saat ini bisa dibilang belum berhasil lah gitu, untuk tuning pompa oli KW ini. Ini nih kayaknya nih setelan stroke-nya ini harus dibubut ya, ini samain dengan setelan stroke yang asli kayaknya. Nah, kalau teman-teman lihat ya video saya yang sebelumnya tentang pompa oli ini, yang asli ini setelan stroke-nya panjang, kalau yang KW pendek. Nah, jadi kalau misalnya yang KW ini, kalau misalnya disetel masih bisa main si bungan camnya, cuman pergerakannya sangat sedikit banget, beda kalau yang asli. Kalau yang asli ini kalau ente perhatiin, kalau ente setel ya, si camnya geraknya jauh, naik turunnya jauh, beda dengan yang asli. Karena ininya terlalu pendek nih setelan stroke-nya. Jadi mungkin nanti saya akan bubut ini satu. Yang keduanya saya akan mainin silindernya. Ini silindernya kan gede ya, besar banget, nggak kayak yang asli kan kecil. Nanti saya akan berubah, berarti target selanjutnya setelan stroke, bubut, sama silindernya. Nanti kalau ada saya waktu, saya buatin lagi ya, saya tuning lagi untuk pompa oli KW ini. Ya mudah-mudahan kalau misalnya nanti berhasil bisa teman-teman yang misalnya butuh pompa oli gitu ya, yang normal gitu, bisa kebantu dengan adanya pompa oli yang KW yang udah di-tuning ini. Karena pompa oli sekarang harganya makin keras bro, ranking. Secondnya ya sekarang kalau yang normal ya, yang mulus bisa 900-an, barunya sekarang 2 juta lebih. Ya segini ya teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya.